مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وشكر لله على نعمة الله wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi di dalam bab haqq az-zawj, haknya suami alal mar'ah, terhadap istri. Suami mempunyai hak-hak dan istri juga mempunyai hak-hak dari suaminya. Dibicarakan tentang hak suami kepada istri, yang mana sebelumnya hak istri terhadap suami. Ayat Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu gawwamuna 'alan nisa. Para suami laki-laki gawwamun, dia berdiri memimpin, menjadi imam terhadap 'alan nisa, istri-istrinya. Gama yagumu, bangun, dia berdiri berselaku bapa atau selaku suami di dalam rumah tangga. Dia yang mengatur, dia yang memimpin rumah tangganya suami tersebut terhadap istrinya. Jangan sebaliknya, istri yang mengatur, istri yang memimpin rumah tangga. Terbalik, ya, tidak bahagia, tidak jaya satu kaum dipimpin negeri tersebut oleh wanita. Tidak akan jaya, tidak akan bahagia, tidak akan sukses, ya. Satu kaum dipimpin oleh wanita, karena wanita setengah daripada agamanya kurang, setengah daripada akalnya kurang, setengah daripada kekuatannya banyak lengahnya, banyak kekurangannya, ada haidnya, dia tidak tahan sabar, dia menyusui dan begitu juga mengatur rumah tangga, melayani suami, banyak tugasnya. Maka dibebankan bagi laki-laki yang berdiri sebagai pemimpin di rumah tangga, mengatur anak istri, mengatur perintah-perintah dan larangan, serta nafkah dan lain-lainnya. Ar-rijal gawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan Allah memberikan kelebihan-kelebihan bagi laki-laki. Laki-laki kuat, laki-laki tahan banting, laki-laki kuat, dia usaha dengan tenaga, dengan pikiran, dan dia tidak ada gangguan dari haid dan lain-lainnya. Dan laki-laki dia bisa memimpin kaum, bisa berjuang, bisa berperang, bisa segala-galanya. Dan dia terhadap istrinya berinfak, mencari rezeki yang halal untuk makan minum istrinya, anak-anaknya. Itu kelebihannya suami, yang memberikan mahar, yang memberikan mas kawin adalah suami. Begitu juga yang menanggung kehidupan rumah tangga, suami, masa depan. Maka Allah berikan dia kelebihan-kelebihan dari pihak suami. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dia memberikan infak dari hartanya. Maka istri-istri yang baik, fasalihat, dia yang salihah, yang beragama, yang menjalankan perintah, menjauhkan larangan, dia beribadat dan taat sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri yang salihah. Ganitat, banyak beribadah, salatnya banyak, dia menjalankan ibadah di rumahnya. Hafizat, dia menjaga, memelihara auratnya, memelihara kemaluannya. Lil ghaib, apabila ditinggalkan oleh suaminya, bermusafir, berdagang ke luar negeri, dia jaga. Bima hafizallah, sesuai apa yang Allah suruh pelihara auratnya, menjaga harta suaminya, menaungi anak-anaknya, menjaga rumah tangganya, kehormatan suaminya, dan seterusnya. Ini dikutipkan di dalam hadis Amr bin al-Ahwas al-Jushami, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada', Rasulullah berpidato kepada sahabat-sahabat, ketahuilah, aku berwasiat, aku nitip-nitip kaum istri kalian, ya, gaulilah dengan baik, karena mereka adalah tawanan-tawanan. Sebagai orang yang terpenjara di dalam rumah tanggamu, dia tidak memiliki kekuatan kecuali dengan izin darimu.
Dia tidak bisa keluar kecuali dengan izin suami. Dia tidak boleh memasukkan orang kecuali dengan izin suami. Illa yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dia mengerjakan sesuatu perbuatan yang keji. Apabila dia mengerjakannya, maka harus dia dihukum dengan jangan diajak bicara di dalam tempat tidur, tidak digauli sementara untuk menjadi jedah buat dia, jerah buat dia, hukuman karena dia mempunyai kesalahan mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Mungkin dipukul, tetapi pukulan yang di tempat yang tidak melukai, tidak memar. Apabila dia taat kepadamu, maafkan dia. Kembali lagi menjadi istri yang baik dengan taubat dan istighfar, tidak akan melakukan lagi. Maka kalian wahai laki-laki mempunyai hak-hak terhadap istri, dan istri mempunyai hak-hak kepada kalian. Hak laki-laki, janganlah si istri tersebut memasukkan seseorang di tempat tidur kamar suaminya yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah tangganya yang kau tidak boleh, yang kau larang wahai suami. Dan begitu juga wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna, haknya si istri kepada suami untuk diberikan pakaian yang baik, makanan yang bagus, rumah tangga, tempat tinggal, kebutuhan nafkah sehari-harinya dan mas kawinnya. Itu hak-hak istri. Maka di dalam hadis yang kedua, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Idza da'a ar-rajul imra'atah, apabila dipanggil sang istri oleh suaminya untuk bertidur bersamanya di perbaringannya, di tempat tidurnya, maka falam ta'tihi, dia tidak mau mendatanginya, dia tidak taat panggilan suaminya untuk tidur, fabata, maka si suami tidur tanpa istri. Si suami tidur tidak dapat dia melampiaskan syahwatnya. Ghadban, dia marah dengan istrinya karena ngelawan, karena tidak taat. La'anathal malaikah hatta tusbih, maka dilaknat si istri tersebut oleh malaikat-malaikat sampai pagi, sampai suaminya ridha. Kalau suaminya tidak ridha, maka dilaknat dia karena diajak untuk tidur bersetubuh, dia enggak mau menerima panggilannya dengan alasan-alasan. Haknya suami harus ditaati, dipanggil ke kamarnya untuk tidur. Apabila tidak, dia suami tidur sendirian, marah, tidak bisa melampiaskan syahwatnya, maka Allah merintahkan malaikat mengkutuk itu wanita, melaknat itu wanita sampai pagi, sampai diridhai oleh suaminya. Idza batatil mar'atu hajratan firasha zawjiha. Di dalam riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim, apabila semalaman istri tersebut meninggalkan tempat tidur lakinya. Lakinya biasa tidur berdua. Semalaman dia tidak tidur dengan suaminya, ngambek, marah, dia pulang ke rumah bapak ibunya atau dia tidur di kamar lainnya, ditinggalkan istri suaminya sendirian. La'anat hal malaikah, sama dilaknat dia oleh malaikat si istri tersebut hatta tusbiha, sampai pagi hari. Karena dia mestinya mendampingi suaminya, ya, melayani suaminya, tidur bersama, samping menyamping. Apabila dibutuhkan, dia harus datang dan dia harus siap untuk melayani suaminya di dalam persetubuhan. Hatta tusbiha, maka kalau dia tidak mau tidur bersama suami, ditinggalkan tempat berbaringannya, dia pindah ke tempat lain atau dia keluar, maka dilaknat oleh malaikat-malaikat sampai pagi dan sampai diridhai oleh suaminya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ma min rajulin yad'u imra'atahu, tidak seorang laki-laki suami memanggil istrinya ila firashiha, untuk tidur bersama di perbaringannya, fataba alaih, maka dia menolak panggilan suaminya untuk tidur bersama, illa kana alladhi fis samai sakhitan, niscaya
penghuni-penghuni langit, para malaikat-malaikat sakhitan 'alaiha. Mengutuk kepadanya, melaknat kepadanya penghuni-penghuni langit, itu malaikat. Hatta yarda anha, sehingga dia diridai oleh suaminya, dimaafi oleh suaminya karena sesuatu hal. Itu apabila ada uzur, itu apabila ada sesuatu yang menyakitkan dia, tidak kuat, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr, julukannya Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, berkata, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang istri, antasuma, untuk dia berpuasa, puasa sunnah, wa zawjuha syahid, sedangkan suaminya menyaksikannya, hadir di depannya, illa biiznih, kecuali diminta izin dahulu kepada suami untuk berpuasa sunnah. Nggak boleh dia sekali-kali langsung untuk berpuasa tanpa izin suami, karena kemungkinan suaminya minta tidur bersamanya di siang hari atau di sore hari atau di pagi hari, dia harus mengetahui si istri tersebut dalam keadaan puasa dengan izinnya. Kalau tidak minta izin, batalkan puasanya untuk dia taat, ya, untuk tidur kepada suaminya. Wala ta'dan fi baiti illa biiznih, tidak boleh dia mengizinkan orang masuk ke rumah tangganya kecuali dengan izin suaminya. Suaminya melarang, enggak boleh ada yang masuk ke rumahmu, siapapun tanpa izinku, tanpa sepengetahuanku, maka dia tidak boleh sembarangan masukkan laki-laki ke dalam rumah tangganya kecuali dengan izin suaminya. Ini lafaz Imam Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, hadis tenar muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in, kalian semuanya adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kalian semuanya akan dipertanyakan oleh Allah, diminta tanggung jawabnya atas kepemimpinan rumah tangga kalian. Pemimpin di dalam kantor, pemimpin di dalam pemerintahan, pemimpin di dalam warga, rukun tetangga, pemimpin di dalam urusan-urusan organisasi, apapun dia harus nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang kepemimpinannya, tentang kedudukannya, jabatannya. Begitu juga suami. Suami memimpin anak istrinya, rumah tangganya, hal ehwal tentang diri dan anak istrinya, sholatnya, bagaimana anak-anak istrinya, bagaimana menjaga auratnya anaknya perempuan, bagaimana hukum dia keluar dan izin dan bergaul bebasnya, harus suami menjalankan syariatnya. Apabila tidak, nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kalian nanti akan ditanya seseorang pemimpin atas rakyatnya, atas kaumnya, atas umatnya, atas bawahannya, atas pekerjanya, atas istri dan anak-anaknya, rumah tangganya. Akan ditanya suami tersebut. Wal amiru ra'in. Ya, begitu juga amir, gubernur, begitu juga wali kota, begitu juga apapun yang memimpin umat, yang memimpin kerajaan, memimpin pemerintahan, dia harus ditanya oleh Allah. Akan ditanya tentang kepemimpinannya, jabatannya, tugasnya, melayani daripada rakyatnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitih. Dan seorang suami laki-laki, dia adalah pemimpin terhadap istrinya di rumah tangganya dengan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun, istri pun sebagai pemimpin, lakinya bekerja, lakinya musafir, lakinya berdagang, tidak ada di rumah tangganya, gantinya sang istri menjadi pemimpin di rumah tangga. Ra'iyah, dia memimpin rakyatnya, yaitu anak-anak laki dan perempuannya, orang-orang yang ada di rumahnya. Harus diperintahkan sholatnya, harus diperintahkan puasanya, harus dijauhkan daripada maksiat, tidak boleh ada di rumah kemungkaran. Si istri menjadi pemimpin sementara suami lagi keluar. Ala baiti zawjiha wa waladihi, dan dia pemimpin seorang istri. Apabila suaminya tidak ada, dia menjadi pemimpin terhadap rumahnya, tangganya, infaknya, nafkahnya, pengeluaran pemasukannya, pelayanannya, begitu juga anak istri laki dan perempuannya, auratnya, sholatnya, ibadahnya. Wa kullukum ra'in, maka kata Nabi, semua kalian menjadi pemimpin.
mempunyai tanggung jawab terhadap bawahannya, terhadap rakyatnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Diulang lagi, dan nanti kalian akan dipertanyakan, diminta tanggung jawab kalian terhadap bawahan-bawahan kalian, rakyat-rakyat kalian, terhadap istri dan anak-anak kalian. Ini berat sekali ya. Suami bertanggung jawab dengan istri dan anak-anaknya. Ini hadis tenar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Hadis selanjutnya dari Abi Ali, bapaknya seorang anak yang bernama Ali, bapaknya bernama Talq bin Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, qala idza da'a ar-rajulu zawjata li hajatihi falta'tihi. Apabila memanggil seorang suami istrinya, dipanggil, diajak untuk bertidur, kebutuhannya, keperluannya dalam rumah tangga, pelampiasan syahwatnya, falta'tihi, hendaknya didatangi. Dia terima panggilan suaminya, ajakan suaminya untuk tidur. Wa in kanat 'ala tanur, walaupun dia masing di dalam dapur, dia sedang memasak, sedang membakar roti, sedang membuat sayur mayur dan lain-lain di dapurnya, dia harus panggilan suaminya harus didatangi untuk tidur bersamanya. Sampai begitu. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, wa in kana 'ala gatabin, walaupun dia sudah berada di atas unta mau berangkat, dipanggil oleh suaminya, diajak oleh suaminya, harus taat, harus turun, harus melayani suaminya di dalam persetubuhannya. Itu haknya suami. Sampai begitu Nabi berkata, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang baik, ya, artinya sahih. Wa an Abi Hurairah, juga yang selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gal, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Pertama-tama akan aku perintahkan wanita, istri-istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak ada di dalam agamaku untuk sujud kepada manusia. Rasulullah berkata begitu. Enggak boleh kita sujud kepada pemimpin, enggak boleh kita sujud kepada atasan, enggak boleh kita sujud kepada bapak ibu, kecuali sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ibadah, sujud penghormatan, sekedar cium tangan, sekedar nunduk, sekedar melayani orang lebih tua atau alim atau orang, tapi bukan sujud ibadah. Itu sujud penghormatan, ya, menghormati orang yang lebih tua, bapak, ibu, menghormati guru, menghormati yang lain, boleh sekedar nunduk, sekedar dia mencium dan lain-lainnya. Tapi kalau sekiranya aku diperintahkan oleh Allah, seseorang boleh sujud kepada orang, maka yang pertama aku akan perintahkan istri-istri sujud kepada suaminya. Karena banyak haknya suami kepada dia. Selama hidupnya dia bertanggung jawab suaminya atas nafkahnya, atas kesehatannya, atas pakaian, makanan, minumannya, rumah tangganya, tempat tinggalnya, kehidupannya sehari-hari. Si suami berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun bersama istri mencari rezeki yang halal untuk anak istrinya. Itulah haknya suami besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sampai menganjurkan kalau sekiranya aku diperintahkan untuk orang sujud kepada orang, maka yang pertama adalah istri sujud kepada suami. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Allahumma shalli alaihi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Tidak seorang wanita mati atau wafat, meninggal, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ada dan ridha terhadap istrinya selama hidupnya, selama bergaulnya. Suaminya ridha, aku ridhakan engkau wahai istriku, engkau meninggal lebih dahulu, aku solati, aku ridhai, maka dakhalatil jannah. Si istri langsung masuk ke dalam syurganya. Kenapa diridhai oleh suaminya?
Sebaliknya hadis ini, lawanannya, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha sakhit dakhalatin nar. Mafhum mantiknya lawanan hadis ini, apabila seorang wanita meninggal, mati dan suaminya tidak rida kepada dia. Dia ngelawan kepada suaminya, dia keluar jalan tanpa izin suaminya, dia kemana-mana tidak menghargai suaminya, dia tidak meminta izin suaminya, matat. Lalu dia meninggal dengan sesuatu kejadian dan suaminya tidak ridha, dakhalatin nar. Dia masuk ke neraka. Karena dalam kematiannya dia tidak diridhai oleh suaminya. Ini hadis Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun, hadis yang baik. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Jangan sekali-kali seorang istri menyakiti suaminya dengan merongrongnya mencari harta yang mana suaminya tidak sanggup mencari harta yang banyak. Dirongrong permintaan-permintaan untuk makanan minuman yang berlebih-lebihan, yang tidak patut wajib sehari-hari, sehingga lakinya mencari uang yang subhat, baik mungkin uang yang haram, atau dia tidak ingat jasa suaminya. Suaminya capek letih pagi sampai sore mencari rezeki, hari, minggu, tahun, siang, malam, dia tidak merasakan hidup bersama dengan jasa suami tersebut. Dia menyakiti suaminya, melawan kepada suaminya, sembarangan keluar, tidak minta izin dengan suaminya, ya, dengan suaminya yang dia bersama di dunia, illa niscaya galat zaujuhu minal hurul ain, maka istri-istri calonnya dari bidadari-bidadari di surga. Suami ini orang baik, akan masuk surga, dia sudah mendapatkan istri-istri daripada bidadari-bidadari surga. Sehingga bidadari-bidadari tersebut berkata, la tu'dhi, wahai seorang istri, jangan kau sakiti suamimu, jangan kau lupai jasa suamimu, jangan kau lawan suamimu. Kami istri-istrinya di dalam surga nanti bidadari-bidadari. Gatalakillah, niscaya engkau dibinasakan oleh Allah. Maka si bidadari mensumpahi istri-istri yang kurang ajar kepada suami, istri-istri yang melawan kepada suami disumpahi oleh istri-istri suami yang akan dia kawinkan di dalam surganya dengan bidadari-bidadari surga. Maka bidadari-bidadari tersebut berkata, fa inna ma huwa indiki dakhilun. Wahai istri, ketahuilah suamimu itu adalah masuk di rumah tanggamu sebentar saja, selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berumah tangga. Aku nanti akan yang menggantikannya di dalam surga, para bidadari-bidadari. Yushiku an yufarigaki ilaina. Ditakutkan dia akan meninggal, berpisah denganmu, wahai istri yang jahat. Dia akan kembali kepada kami di surga dan kami menjadi istri-istrinya, para bidadari-bidadari surga. Begitu mulianya suami, ya. Suami yang taat, yang ibadah, yang istiqamah, yang bertakwa, dia sudah mendapatkan istri-istri dari bidadari-bidadari. Kalau istri dunianya kurang ajar, atau istri yang di dunianya tidak taat, malah melawan, malah menyusahkan, merongrong suaminya, maka dilaknat, disumpahin oleh bidadari-bidadari tersebut. Ketahuilah suamimu dikit lagi 10-20 tahun bakal pulang ke surga dan kami nanti yang melayaninya. Ya. Kalian wahai istri dunia tidak melayaninya, bahkan melawan istrinya. Dibinasakan kalian oleh Allah, dilaknat kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hadisnya Tirmidzi berkata hadisun hasanun. Imam Tirmidzi berkata hadis yang baik. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Usamah bin Zaid bin Harith, dua-duanya sahabat, bapak Zaid bin Harithah dan Usamah anaknya juga sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berapa kali kita selawat di pagi hari? Dengan setiap menyebut nama Nabi, kita berselawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dengan keluarganya. Qala ma taraktu ba'di fitnatan. Kata Rasulullah, aku tidak tinggalkan setelah kematianku satu fitnah, satu ujian yang berat.
adarra 'ala rijal, yang membahayakan kepada suami-suami, lebih berat ujian tentang istri. Suami bisa diuji tentang harta, bisa diuji tentang tahta, bisa diuji oleh syaitan dan iblis, bisa diuji untuk maksiat, tetapi lebih berat ujian istri, kata Rasulullah SAW. Paling berat ya, setelah kepeninggalanku, ujian kepada para suami-suami, yang paling bahaya adalah ujian istri, karena dia merongrong untuk mencari rezeki yang haram. Dia memaksakan kehidupan yang mewah, akhirnya suaminya mencari harta yang syubhat dan bahkan yang haram. Dia lupa kepada Allah, dia tidak takut kepada Allah karena taat kepada istrinya. Dia bisa-bisa durhaka kepada ibunya karena dia mementingkan istrinya didahulukan. Dia bisa-bisa istrinya mengatur rumah tangganya sehingga suaminya di rumah seperti budaknya, seperti kacungnya si istri. Na'udzubillah min dalik. Inilah apabila kata Rasulullah SAW, dahulu orang-orang Bani Israel yang pertama-tama diuji oleh Allah, fitnah untuk Bani Israel di dalam urusan wanita. Begitu juga umatku. Bahaya, ujian-ujian yang paling bahaya adalah ujian tentang istri-istri, tentang rumah tangga. Apabila rumah tangga kita, istri kita taat, saleh, maka hidup kita nyaman, hidup kita tenang. Tetapi kalau rumah tangga kita berantakan, istri kita tidak taat kepada Allah di dalam ibadah agamanya, ibadah taatnya, tidak taat kepada suaminya, maka ini ujian yang besar sekali, lebih bahaya daripada ujian-ujian yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak diuji dengan istri dan anak dan harta dan jabatan dan tahta. Semoga kita mendapatkan istri yang salihah, anak-anak yang saleh, yang berbakti, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dapat keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, diberikan oleh keturunan-keturunan yang saleh dan saleh. Bisirril Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق علينا نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمنين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم.